Ada orang habis masa jabatan, pada awalnya pingin 3 periode gitu, bila perlu mengganti konstitusi gitu kan, itu fakta yang udah milik publik kan. Kalau kita mau dekatin dari sisi politik saja itu, waduh luar biasa menariknya. Kita belum lagi kalau mau bicara soal bagaimana putusan MK 90, putusan yang nggak cukup umur, bagaimana 9 tahun carut marutnya Republik saat saya keluar dari Gedung Merah Putih itu 40 indeks persepsi korupsi, setelah keluar kemudian anjlok menjadi 34 sampai hari ini. Kecuali kalau otak kita tumpul ya, pasti kita nggak menganggap teriakan-teriakan adili itu, ya itu biasa aja kali, dia bilang gitu. Publik percaya ya, penderitaan kita per hari ini akibat dari carut marut 10 tahun yang lalu itu, siapa yang harus bertanggung jawab, makanya dibilang harus diadili. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Gema adili Jokowi sudah mulai ada muncul di berbagai tempat. Di Malang, di Jogja, bahkan di Solo. Tempat di mana Jokowi memulai karir politiknya, ini juga sudah mulai muncul. Nah, apakah adili Jokowi ini menunjukkan semakin kritisnya publik terhadap apa yang sudah dilakukan di dalam pemerintahannya selama 10 tahun terakhir? Ataukah memang ini sebenarnya merupakan suara dari silent majority yang selama ini diam karena mungkin kalah dengan survei-survei mengenai popularitas, kemudian juga approval rate ya dari survei publik yang selama ini sangat menyokong Jokowi. Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada narasumber istimewa Pak Saud Situmorang. Sahabat integritas tentu tidak asing lagi dengan Pak Saud Situmorang karena beliau adalah Wakil Ketua KPK 2015-2019 dan sekarang tentu saja menjadi salah satu dari tokoh masyarakat anti korupsi di kancah nasional Indonesia. Kita sapa dulu Pak Saud sekarang. Pak Saud, apa kabar? Kabar baik Mas Andan, gimana? Baik juga. Sehat, alhamdulillah Pak Saud. Gimana? Pak Saud, ini mulai rame nih soal suara-suara dari berbagai sudut daerah untuk mendorong supaya Jokowi diadili. Nah, Pak Saud melihat ini sebagai fenomena apa, Pak Saud? Banyak teori yang kita bisa pakai ya untuk menganalisis ini apa yang terjadi. Kalau kita mau detail sih perspektifnya tuh harus komprehensif lah. Kalau dia komprehensif, kalau kita mau komprehensif ya kejadian ini nggak seperti ini. Ya dong, kalau bahasanya kita dulu kalau ikut sekolah Lemhanas itu kan Anda harus mengkaji sesuatu itu kan harus satu paket, ideologi, politik, ya kan, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan yang kita kenal waktu kita kuliah dulu tuh nggak jauh beda sama yang diajarkan di Lemhanas tuh Astagatra, Pancagatra, segala macam itu kan. Jadi kita kan harus mengkajinya itu dari banyak perspektif saja, tidak hanya dari sisi politiknya saja. Ada orang habis masa jabatan, pada awalnya pingin 3 periode gitu, bila perlu mengganti konstitusi gitu kan, itu fakta yang udah milik publik kan. Iya, betul. Ya, jadi artinya kalau kita mau dekatin dari sisi politik saja itu, waduh luar biasa menariknya. Kita belum lagi kalau mau bicara soal bagaimana putusan MK 90, putusan yang nggak cukup umur, bagaimana 9 tahun carut marutnya Republik saat saya keluar dari Gedung Merah Putih itu 40 indeks persepsi korupsi, setelah keluar kemudian anjlok menjadi 34 sampai hari ini. Dan besok akan Iya, tanggal 10 ya, saya ingat. ya. Iya, ini tanggal 10, saya ingat 1 hari lagi mungkin teman-teman TI akan mengeluarkan indeks persepsi korupsi itu. Ya, Saya nggak tahu kapan. Nah, jadi artinya kalau kita mau dekatin dari sisi itu, ini complicated banget dan kecuali kalau otak kita tumpul ya. Kalau kita tumpul pasti kita nggak menganggap teriakan-teriakan adili itu, ya itu biasa aja kali, dia bilang gitu. Itu mah vandalisme gitu kan. Nah itulah kalau saya bilang kalau otak saya tumpul pasti saya mikirnya gitu. Iya kan.
vandalisme biasa gitu kan. Oh itu vandalisme yang digerakkan secara masif, terstruktur dan seterusnya. Ya sekarang pertanyaannya jangan bilang kenapa itu ada yang menggerakkan masif, sistemik, terstruktur. Pertanyaannya kenapa sampai ada yang upaya masif, sistemik, terstruktur seperti itu. Kalau kita anggap ada yang ini ya. Ya. Ada yang memobilisasi lah ya. Menggerakkan. Tetapi kan saya banyak belajar teori tentang apa yang disebut swarm theory. Swarm theory itu ibaratnya sekelompok tawon banyak gitu, ribuan tawon gue. Itu kan nggak pernah tabrakan tuh tawon itu waktu dia terbang. Ya karena ada values yang dimiliki oleh masing-masing tawon. Dia jaga jaraknya. Yang kiri ini semua gitu. Nggak pernah ada tabrakan kalau tawon terbang di atas kepala kita ribuan tawon atau burung. Pernah nggak ada satu-satu tiba-tiba jatuh terus tabrakan, itu enggak. Karena ada nilai yang mempertemukan mereka. Jadi yang ada tawon-tawon yang bertebaran mulai di Solo, di Jogja, di mana itu semua kota besar. Surabaya. Itu yang menggerakkan cuma nilai aja. Ya kan, oke, bisa Anda bilang Anda curiga, wajar kalau nggak curiga juga nggak intel yang baik gitu ya. Tetapi pertanyaan kembali berikutnya, kenapa bisa itu terjadi gitu? Kenapa ada orang memiliki nilai yang sama gitu? Dan yang menarik, yang menarik Pak Saud, pemberitaan soal ini sebenarnya tidak lagi hanya diangkat oleh Tempo ya. Kita tahu Tempo adalah yang terdepan dalam mengkritisi pemerintahan kapanpun gitu ya, bahkan di era pemerintahan Jokowi meskipun di awal mereka sangat endorse Jokowi. Tapi kemudian berita ini juga muncul di berbagai kanal media online yang juga cukup bisa kita bilang media yang sangat punya respect gitu ya. Ada Kompas di sana, ada beberapa yang lain yang menurut kita itu berarti bukanlah sebuah orkestrasi gitu ya yang dikendalikan oleh sekelompok orang, karena biasanya kalau orkestrasi itu menggunakan media yang ya kira-kira tidak terlalu jelas, sumir gitu ya, abal-abal, yang kemudian kita sebut sebagai sekelompok buzzer. Nah ini apakah menandakan tadi Pak Saud bahwa value itu sekarang sudah mulai terangkat gitu ya? Apalagi kita tahu kemarin betapa getirnya masyarakat di wilayah Tangerang ketika mereka tahu bahwa misalnya pembangunan PIK 2 dengan berbagai macam masalahnya soal terbitnya sertifikat di atas laut, kemudian juga perampasan tanah, itu kan dianggap sebagai bagian dari barter gitu ya antara Presiden Jokowi dengan Aguan sebagai salah satu pengelola PIK 2, karena Aguan telah katakanlah menyelamatkan wajah presiden gitu ya saat itu ya, itu sebagaimana yang juga angkat oleh Tempo. Gimana Pak Saud melihat ini? Iya, jadi kalau kita mau urut 1 sampai 1000 pasti ketemu tuh. Ketemu aja coba kalau mau rajin loh ya. Oke, nggak mau capek sampai 1000 Pak Saud, 1 sampai 20 aja dah. Oke, kita ambil 1 sampai 20. Ini kenapa ini adilin apa nih, Juliet ini ya kan. Juliet Whiskey ini kan. Ya. Adili Juliet Whiskey ini kan. Itu kalau kita ambil 1 sampai 20 ketemu. Persoalannya diantaranya soal yang tadi Mas Adan sebut tadi itu, ada ketidakadilan. Saya kemarin di salah satu TV ya mengatakan bahwa kalau kita bicara keadilan, kalau kita bicara peradaban, kalau kita bicara hak asasi, nggak mesti kamu gebukin 100 orang, 10 orang, 20 orang baru bicara asasi, nggak bisa begitu. 1 orang aja nelayan yang menderita di pantai itu, kemudian kita biarkan karena dia perahunya cukup kecil, ya kan? Kalau dia mutar terlalu jauh, yang perahunya gede yang punya mesin mungkin bisa beli bensin tambahin untuk mutar supaya dia dapat ikan gitu. Tapi ketika ada satu perahu kecil pun yang dimiliki nelayan hanya dengan mendayung, dia harus mendayung berapa jauhnya, habis itu tenaga. Nggak mesti 1000 nelayan dulu baru Anda mengatakan, baru Anda memperhatikan apa yang disebut sebagai kesejahteraan, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Jadi kalau kita mau ngambil 1 sampai 20 akan ketemu dari sisi nelayan. Kita belum bicara nanti dari sisi perguruan tinggi, dari sisi mahasiswa, dari sisi kesehatan, dari sisi anti korupsi, complicated malah.
Jadi semua yang terjadi saat ini kan tidak hanya di sisinya pantai yang kemudian dipagari dengan bambu segala macam, kemudian dicabut dengan tank amfibi gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi itu, makanya dari bagian depan kita diskusi tadi, jangan melihat situasi sekarang ini karena suka tidak suka, karena ada orang udah turun kemudian kita berani untuk kemudian mengejar-ngejar, ya nggak bisa juga. Adnan dan saya dari awal kita mengkritik terus ya nggak, ya nunggu turun baru dikritik gitu loh. Jadi maksud saya Kan diserang buzzer bahasa dia. iya, bagi orang tertentu mungkin dia mikir, "Oke lah, udah aman sekarang, kalau kita mau apa juga nggak dipanggil-panggil lah kayak dulu," gitu ya kan. Enggak, bukan di situ, ini bukan soal panggil-memanggil, ini bukan soal pidana perdata dan lain-lain, tapi ini soal bagaimana nilai. Nilai yang kaitannya pertama, yang paling tinggi kalau kita kembali ke bernegara itu demokrasi, yang itu yang dirusak, kan gitu, ya kan. Nah, jadi makanya saya katakan ada kompleksitas yang cukup tinggi, kalau kita mau tekun nyari sampai 1000 ketemu itu. Ya. Saya lah, orang kan kemampuannya hanya 100 dosa Juliet Whiskey katanya gitu kan. Kalau kita mau cari lebih dari 1000 juga kalau kita mau urut-urut gitu. Tapi maksud saya gini, itulah yang menjadi yang disebut sebagai inkubasi atau puncak dari apa namanya, ketahanan psikologis orang, itu kan ada tahapannya juga. Kenapa katakanlah khusus pantai kemarin, apa mesti ada seseorang tokoh yang bolak-balik ke sana untuk men-trigger masyarakat Banten baru berani? Enggak juga, selama ini juga mereka melawan, tapi nggak didengar perlawanan itu, begitu. Rata-rata semua ngomong kok di TV, "Oh kami dimarahin, kami melawan, kami ini," tapi nggak ada yang ngedengerin gitu kan. Nah itu kan semua menjadi sebuah peristiwa yang sangat umum, tidak hanya di sisi nelayan, dari sisi yang lain juga begitu sekarang kan. Di sisi perizinan, di sisi tambang, di sisi kemudian perpajakan makin ruwet lagi. Kemarin ada isu Cortex segala macam, yang katanya mau digital tapi otaknya masih analog lah. Jadi itu yang saya bilang. Jadi kompleksitasnya banyak dan publik percaya penderitaan kita per hari ini akibat dari carut-marut 10 tahun yang lalu itu, siapa yang harus bertanggung jawab, makanya dibilang harus diadili. Itu Mas. Ya, oke Pak Saud. Ini insight-nya sangat bagus, tajam, dan saya kira sahabat integritas juga memiliki background gitu ya untuk mencari, menalar kira-kira apa sih yang terjadi dalam konteks Gema Adili Jokowi gitu ya di beberapa daerah yang sekarang ini mulai serentak disuarakan. Dan tentu ini juga mencerminkan betapa muaknya publik sebenarnya terhadap respon keluarga Jokowi ya. Karena mereka sendiri menganggap Jokowi itu mungkin kebal hukum gitu ya. Terbukti dari misalnya foto Kaisang yang menggunakan kaos Adili Jokowi begitu ya. Ini seakan-akan menantang publik, sama dengan ketika dia datang ke Tangerang dan menggunakan juga kaos anak Mulyono gitu ya. Jadi saya kira ini memang sebuah situasi yang membuat publik menjadi lebih kritis, lebih tajam dalam melihat persoalannya, dan mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Tentu kita terus suarakan keadilan, kita terus suarakan demokrasi, karena ini adalah fondasi bagi republik ini untuk terus maju. Demikian sahabat integritas diskusi kita dengan Pak Saud Situmorang. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.